Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GPIP Sejahtera Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah secara daring maupun melalui channel YouTube GPIP Sejahtera Jakarta. Kiranya ibadah keluarga malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan kita menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama, keluarga, dan sesama. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta Benyamin Lohenapesi. Dan kita diajak untuk menghayati tema Kasih Allah sepanjang masa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dan memuji kebesaran nama Tuhan. Kita menyanyi Gita Bakti 237A, bait pertama dan keempat, Maha Kasih yang Ilahi. Yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang semayam dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari. Kami semua yang hadir maupun yang menyaksikan di rumah selalu dalam sehat dan selamat. Ya Tuhan, pada malam hari ini kita menaikkan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati ibadah keluarga, membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan kami menyertai kami semua bisa melaksanakan dengan baik. Dan berkati Bapak Pendeta Benyamin Lohenapesi yang akan menyampaikan firman Tuhan agar bisa diterima oleh seluruh jemaat, akan membawa perubahan bagi kehidupannya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur pujian secara berbalasan. Mazmur pasal 106, bait pertama sampai dengan 5.
Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi kesenangan daripadamu, Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kita menyambut dengan nyanyian Kidung Keesaan 527 bait pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Saudara-saudara jemaat yang beribadah bersama-sama kami melalui YouTube ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita masing-masing, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena di malam ini kami boleh datang kembali bersatu hati bersama jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami memohon kepadamu ketika kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami akan menghayatinya melalui perenungan firman Tuhan. Bimbinglah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Bapa, sehingga kami mendapatkan kembali kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan kami dapat mengerti akan firman Tuhan, lalu kami pun juga dapat merasakan bahwa kasih Tuhan benar-benar tidak pernah hilang dalam kehidupan kami, dan Dia tetap kekal selama-lamanya.
Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Nabi Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5. Yang menyatakan, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan orang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafin. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Nama Tuhan terpujilah, haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom semuanya. Tema kita pada malam hari ini berbicara tentang kasih Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, kita bisa memahami keunikan kitab Hosea kalau kita kembali pada perikop hari Minggu kemarin. Ada persoalan di sana, ya. Seperti yang saya katakan bahwa dalam teks Alkitab kembali firman Tuhan datang kepada Hosea begini. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Berarti ini kata ganti orang pertama dan yang menulis adalah Hosea langsung. Dia berhadapan langsung dengan Tuhan, lalu Tuhan katakan, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau bandingkan dengan sebuah teks Alkitab pada era atau tahun 1960-an. Teks Alkitabnya pada Hosea pasal 3 ayat 1 demikian. Bermula, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku pula. Pergilah engkau, kasihilah olehmu akan seorang perempuan yang dahulu dikasihi oleh lakinya, lalu ia berbuat zina.
seperti Tuhan pun sudah kasih akan Bani Israel, tetapi mereka sudah berpaling dirinya kepada dewa-dewa dan suka akan air anggur yang membual. Itu teks bahasa Indonesia Alkitab kita terjemahan lama tahun 1960-an. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita dengan kata yang tadi, ya. Kata di sini dipakai adalah dengan perempuan yang suka bersundal. Kedengarannya agak sedikit keras, ya. Di dalam teks bahasa Indonesia yang saya bandingkan tadi dikatakan perempuan yang dahulu dikasihi oleh lakinya, artinya suaminya, lalu ia berbuat zina, katanya begitu. Nah, ini yang mau dibandingkan bahwa ada seorang perempuan yang sudah punya suami, lalu dikatakan Hosea harus kawin dengan perempuan itu. Kalau saya kemarin hari Minggu katakan bahwa sundal atau perempuan sundal itu sama dengan berperilaku buruk. Katanya begitu ya dalam teks aslinya. Tapi kata zina pun itu sudah hampir sama. Tetapi dalam Alkitab kita ini kiasan yang dipakai oleh Hosea untuk menggambarkan Israel sudah atau menyembah kepada saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh menggambarkan bahwa Tuhan Hosea kawin lagi. Hanya sederhana. Siapakah perempuan? Apakah sama dengan katakan di dalam bacaan kita, cintailah perempuan yang siapa? Banyak teks lakukan. Apakah perempuan yang digambarkan oleh sama dengan perempuan di pasal 1, yaitu Gomer. Tapi kita tidak akan membahas siapa perempuan itu. Tetapi yang menjadi titik persoalan bagi kita semua adalah apa yang digambarkan Allah atau digambarkan melalui pemberitaan Hosea bahwa umat Israel sudah menyimpang. Lalu kemudian mereka kembali. Lalu Tuhan mengatakan dalam bacaan kita selanjutnya, ya, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, dan aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Kita bisa membayangkan Hosea disuruh kawin atau mencintai perempuan yang sudah melakukan berperilaku buruk dan bersinah, lalu tidak seperti suami istri, didiamkan saja. Kita bisa membayangkan apa reaksi. Mencintai seorang perempuan, tetapi perempuan itu sudah memberi diri kepada yang lain. Nah, ini yang kita mau bahas. Kalau pada hari Minggu kemarin saya bertanya kepada jemaat, apa reaksi ketika ada keluarga yang kemudian suami istri atau di antara mereka berdua ada yang mencintai atau punya will dan pill, gitu ya. Will itu artinya wanita idaman lain. Pill itu artinya pria idaman lain. Apa rasanya ketika cinta itu diduakan? Nah, ini yang kita mau katakan, saudara-saudara. Rasa sakit hati seorang laki-laki atau perempuan yang diduakan cintanya, oh jelas. Ya, dia akan mungkin bisa tenang, bisa begini, tetapi dianggap kayak hambar. Kalau kita mau bacakan sebenarnya hari ini, Hosea mau menjelaskan kepada kita semua bahwa ini loh sikap sekarang Tuhan. Israel masuk dalam pembuangan. Israel utara hancur oleh bangsa Asyur. Jatuh dalam pembuangan bangsa Asyur. Dan karena itu apa yang dikatakan, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja. Tiada pemimpin, tiada korban,
tiada tugu berhala dan seterusnya. Berarti Israel Utara hancur atau masuk dalam pembuangan oleh bangsa Asyur pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat yang kemudian hari, kenapa zaman Yesus orang Samaria, kita tahu dulu Israel Utara, kota Samaria, ibu kotanya pada zaman Yesus, orang Samaria itu paling dibenci sama orang Israel atau orang Yahudi, para imam, ahli Taurat dan sebagainya. Itu dari sejarah. Jadi Israel Utara kemudian diangkut, lalu masuklah bangsa-bangsa lain yang berhala-berhala menguasai kota Samaria. Maka pada zaman Yesus kita bisa lihat bagaimana orang Yahudi sangat anti terhadap orang-orang Samaria. Nah, itu cerita selanjutnya. Tetapi saya mau fokus kepada bacaan kita hari ini. Nah, saudara-saudara, yang saya mau katakan dengan tema kita berbicara, kasih Allah sepanjang masa. Kita berangkat dari apa yang digumuli oleh Hosea tentang ketidaksetiaan Israel. Kita berangkat dari cara berpikirnya Hosea ketika dia mau memberitakan tentang hukuman yang Allah beri ketika Israel sudah menduakan Allah. Allah tetap menunjukkan kasih setianya ketika mereka mau datang bertobat. Tetapi Allah menghukum. Jadi begini, istilahnya begini. Berdosa atau hukuman terhadap orang Israel yang berdosa tetap diberlakukan. Dan Tuhan tidak pernah kompromi dalam hal dosa. Dan karena itu mereka akan menjalani masa hukuman itu. Dan Tuhan membiarkan mereka tanpa raja, tanpa ini, tanpa itu. Dan itu hukuman yang harus mereka terima. Gelar mereka sebagai umat Allah tetap masih ini. Ya, dikembalikan. Allah tetap mengasihi mereka. Kalimat ayat terakhir dalam bacaan kita tadi, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi ada kesempatan. Pada hari-hari yang terakhir mereka kembali bertobat dan berbalik. Dan kasih Allah tidak pernah terlepas dari bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita coba sama-sama di sana. Memang ada beberapa istilah dikatakan begini. Ayat 1 tadi, berfirmanlah, pergi lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan seterusnya, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Aduh, apa makanan apa ini? Apa yang mau digambarkan di sana? Kalau kita membuka dalam teks aslinya, maka istilah kue kismis itu adalah sebuah kiasan. Makanan yang dibuat dari anggur kering, makanan kering. Dari buah anggur yang dikeringkan, dan semuanya itu dipersembahkan untuk berhala-berhala. Jadi itu disebut dengan kue kismis, kalimatnya begitu. Dan di dalam pasal 1 sebenarnya itu juga diangkat. Bagaimana mereka menyukai makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita coba mengangkat apa yang dikatakan oleh Hosea tadi. Bagaimana cinta kasih yang disuruh mencintai orang atau kawin dengan orang yang bersundal atau orang yang sudah bersinah. Lalu kemudian tadi di kalimatnya, tidak akan bersetubuh dengannya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Istilahnya sekarang cinta kasihnya sudah hambar. Kita membayangkan bagaimana sebuah rumah tangga ketika atau sebuah keluarga cinta kasih suami istri lalu dinodai dengan adanya will atau pill yang saya katakan tadi. Wanita idaman lain atau pria idaman lain. Bagaimana rasanya? Nah, itu yang membuat kehambaran dalam kehidupan keluarga. Nah, mari kita lihat bagaimana sekarang kita menggambarkan Allah sekalipun Israel sudah menyimpang, tetapi mereka pun dituntun. Walaupun kemudian masa hukuman itu harus mereka jalani. Dan Tuhan juga siap merangkul mereka lagi. Karena kalimat terakhir tadi dikatakan, pada hari-hari terakhir mereka mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi saya mau katakan memang beda kasih manusia terhadap sesama dengan kasih Tuhan terhadap kita.
Berapa banyak kita semua yang sudah menyangkal dan juga sudah jauh dari Tuhan. Berapa banyak janji kita sama Tuhan tetapi kita tidak pernah tepati. Tapi Tuhan masih memberikan waktu buat saudara dan saya. Pembacaan kita hari ini menggambarkan kepada kita semua, walaupun Israel berpaling, tetapi Allah terus mencari dan memanggil. Allah menunggu Israel berbalik, dan Tuhan, bacaan kita hari ini mengatakan, mereka gemetar dan mencari Tuhan. Lalu Tuhan merangkul mereka lagi. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Akhirnya dia kembali dan sang bapa menerimanya dengan sukacita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kasih Allah itu adalah kasih agape. Dia tidak pernah berkompromi dengan dosa, tetapi dia mengasihi sekalipun dia pernah juga ditinggal oleh umatnya, oleh saudara dan saya, tetapi dia selalu menanti kapan kita berbalik kepada Allah, bertobat. Maka kasih Allah tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Saudaraku, bagian akhir dari renungan kita malam ini, mari kita kembali menghayati. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, sekalipun kita harus berlomba, harus berhadapan, harus menjaga protokol kesehatan dalam kehidupan kita, baik bermasyarakat, baik dalam keluarga, baik dalam gereja. Tapi kita tetap percaya, kasih Tuhan sepanjang masa. Dia tetap ada bersama saudara dan saya. Dan dia selalu menunggu. Kalau kita sudah makin jauh dari dia, Tuhan selalu menunggu. Dan dia akan tetap menjadi Allah bagi saudara dan saya. Dan kita semua adalah umatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali memuliakan nama Tuhan dari Gita Bakti 242, baitnya yang kedua dan ketiga. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali
Kami datang menghampiri hadirat Tuhan, menaikkan syukur dan pujian untuk semua berkat Tuhan. Di malam hari ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan berkati setiap keluarga maupun pribadi. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati keberadaan mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka. Demikian juga untuk ibu-ibu janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan pelihara mereka semua dalam kasih sayang Tuhan. Di malam hari ini kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan senantiasa menjamah mereka semua dengan segala kuasa Tuhan yang besar dan ajaib. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Ani Metan Vanuan dalam proses pemulihannya setelah menjalani operasi. Tuhan tetap menopang dia dan ia boleh merasakan kembali kekuatan tubuhnya dan ia boleh pulang di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa juga secara khusus untuk Bapak Yohanes Tutuiha. Tuhan juga berkati dalam kondisi tubuhnya yang lemah. Biarlah kekuatan dari Tuhan, Engkau jamah dia dengan kuasa-Mu yang ajaib. Hingga mereka semua boleh menikmati kesehatan, kekuatan tubuh mereka secara perlahan-lahan. Dan Tuhan tetap memberkati pengobatan dan perawatan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami berdoa juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para diakan penatua. Tuhan berkati di dalam pelayanan kami bersama di sektor pelayanan 1 sampai 5, unit-unit misioner. Kami berdoa juga Tuhan untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Diberkatilah semua unsur yang ada di dalam pelayanan kami bersama. Kami berdoa untuk rencana kami sidang majelis jemaat, evaluasi triwulan keempat, dan penetapan program kerja dan anggaran 2021-2022 pada hari Sabtu tanggal 8 yang akan datang pada jam 10 pagi. Sehingga kami semua benar-benar sebagai presbiter, sebagai pelayan-pelayan Tuhan boleh hadir dan bertanggung jawab terhadap pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami untuk kami mengevaluasi bersama-sama. Dan kami boleh menetapkan juga bersama-sama dan kami siap untuk memasuki program kerja anggaran 2021-2022 dengan tuntunan dan penyertaan kasih sayang Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu, rencana sidang majelis jemaat pada hari Sabtu mendatang. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada hari ini boleh merayakan atau pertambahan usia mereka sukacita, untuk menaikkan syukur atas pertambahan usia. Tuhan Yesus berkati mereka semua. Sehingga dalam segala hal mereka boleh menikmati berkat pertambahan usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk kami semua yang bertugas, presbiter yang melayani malam ini. Kami berdoa untuk pemandu lagu, pianis dan organis, penanggung jawab sound system, tim multimedia, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Tuhan memberkati kami semua jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta ini, agar kami benar-benar menikmati persekutuan kami. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, kami tetap percaya kasih Tuhan sepanjang masa. Dia tetap menunjukkan kepada kami semua sebagai umat kepunyaan Tuhan yang mau menyadari, yang mau kembali kepada jalan Tuhan, dan yang mau bertobat sehingga Tuhan memenuhi janji-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala doa dan syukur kami di malam hari ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tahan lalu baru tiap Tuhan memberkati.
Mari berdiri untuk persembahan kita dalam Bapa yang Maha Pengasih dan biarlah persembahan kami dalam Kristus Yesus kami kami umum lagi DKI kegiatan keuangan triwulan 4 serta 2021 dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Mei 2021 pukul pagi WIB sampai selesai. Mohon perhatian segenap presbiter GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta. Persiapan ibadah Minggu ke-6 sudah Paskah pada keluarga 12 Mei 2021, pada kenaikan 13 Mei 2021, dan ibadah pemulihan tanggal 16 Mei 2021 akan diadakan persiapan pada hari Jumat 7 Mei 2021 jam 18.30. Mohon perhatian segenap presbiter GPIB untuk hadir dalam persiapan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan diutus oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa kasih Tuhan sepanjang masa. Jemaat, kami undang berdiri.
jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati dan menyertai saudara sekalian dari malam ini sampai selama-lamanya. Kepada seluruh jemaat GPIB Sejahtera kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.